Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan para kerabat, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua, para kerabat, di apa yang sedikit darinya atau banyak sebagai bagian yang ditetapkan. Dan jika hadir pada waktu pembagian itu para kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka rizkikanlah oleh kalian pada mereka darinya, dan katakanlah oleh kalian pada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut orang-orang yang jikalau mereka meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka khawatir atas mereka, maka hendaklah mereka bertakwa pada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta-harta anak yatim itu secara aniaya, sesungguhnya hanyalah mereka memakan di dalam perut-perut mereka api neraka, dan mereka akan terpanggang pada api yang menyala-nyala. Allah mewasiatkan pada kalian, pada anak-anak kalian, bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan. Jika mereka adalah para perempuan di atas dua orang, maka bagi mereka 2/3 apa yang dia tinggalkan. Dan jika dia adalah seorang wanita, maka baginya separuh. Dan bagi bapak ibunya, bagi setiap satu orang dari keduanya 1/6 dari apa yang dia tinggalkan, jika ada baginya anak. Jika tidak ada baginya anak dan mewarisinya bapak ibunya, maka bagi ibunya 1/3. Jika ada baginya para saudara, maka bagi ibunya 1/6 dari sudah membayar wasiat yang dia wasiatkan dengannya, atau membayar hutang. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, tidaklah kalian mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat bagi kalian manfaatnya, sebagai ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kita baca sama-sama. Billahi
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Dan bagi kalian separuh apa yang ditinggalkan istri-istri kalian jika tidak ada bagi mereka anak, maka jika ada bagi mereka anak, maka bagi kalian seperempat dari apa mereka tinggalkan dan sesudah bayar wasiat yang mereka wasiatkan dengannya atau membayar hutang dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Jika tidak ada bagi kalian anak, maka jika ada bagi kalian anak, maka bagi mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan sesudah membayar wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau membayar hutang. Jika ada seorang yang dia mewarisi ya, gimana? Jika ada jika ada laki-laki yang dia diwarisi dalam keadaan kalalah, yang dia diwarisi dalam keadaan kalalah atau seorang perempuan baginya seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan bagi setiap satu orang dari keduanya maka jika mereka ada banyak
dari demikian itu, maka mereka bersekutu di dan dalam sepertiga dari sesudah membayar wasiat yang dia berwasiat dengannya, atau membayar hutang yang Selain orang diberikan sebagai wasiat dari Allah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Wallahu alimun alim. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Wasiatan minallah sebagai Wasiat dari Allah. wairamudor in orang yang dibeban diberatkan juga boleh. Mana tadi? Ghairu mudhar. Wairamudor selain orang yang diberatkan. Audain membayar hutang yusobiha yang diwasiat wasiatnya mimba diwasiyah sesudah membayar membayar wasiat disulus Dalam sepertiga. apa sepertiga fahum syuraka maka mereka bersekutu min dzalika Dari demikian itu aksaro fa in kanu aksaro maka jika mereka adalah banyak lebih banyak maka jika mereka adalah minhuma dari keduanya enam. minhuma dari asudusu seperenam Falikul wahidin minhuma maka bagi setiap satu orang dari keduanya ukhtun seorang saudara perempuan atau walahu akun baginya seorang saudara laki-laki imra'atun Seorang perempuan au atau yurasu kalalah diwarisi dalam diwarisi dalam keadaan kalalah wa in kana rajulun dan jika laki-laki audain seorang laki-laki tadi audain atau membayar hutang yusunabiha masih susu nabiha yang kalian mewasiatkan dengannya mimba diwasiyah dari sesudah membayar wasiat mimma taroktum dari apa yang kalian yang tinggalkan falahunna sumunu maka bagi mereka berdelapan maka jika ada bagi kalian seorang anak ada bagi kalian seorang anak mimma taroktum dari apa yang kalian tinggalkan ilam yakul lak jika jika tidak ada bagi kalian mimma taroktum dari apa yang kalian tinggalkan walahunnar rubu'u
bagi mereka mereka auda berempat membayar hutang yusi nabiah diwasiatkan yang kali wasiat dengannya. wasiat yusina mereka berwasiat dengannya mimba diwasiatin Dari sesudah membayar bayar wasiat mimma tarokna dari apa yang kami apa yang mereka tinggal rubu seperempat Walakum maka bagi mereka maka bagi kalian seperempat kalian seperempat terus Baikkan lahun nawalat Fa'ingkana lahunna walad maka jika ada bagi mereka anak ilam yakul lahunna ilam yakul betul jika tidak ada bagi mereka anak Auzuwajukum istri kalian tarokah ka asal meninggalkan sewajukum dia meninggalkan istri kalian ditinggalkan ya apa yang ditinggalkan istri-istri kalian walakum nisfu dan bagi kalian karo bagi kalian dan bagi kalian separuh apa yang ditinggalkan istri-istri kalian jika tidak ada anak maka jika ada bagi mereka seorang anak maka bagi kalian seperempat dari apa yang mereka tinggalkan dari sesudah membayar wasiat yang mewasiatkan dirinya atau membayar hutang dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika bagi kalian anak ada bagi kalian orang maka bagi mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan dari sesudah membayar wasiat yang kalian wasiatkan hanya atau membayar hutang. Dan jika ada seorang lagi yang diwarisi dalam keadaan kalah ada perempuan dan baginya seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan maka bagi setiap satu orang dari keduanya sebenarnya mereka adalah lebih banyak dari demikian itu maka mereka seperti sesudah membayar wasiat yang wasiatkan dengannya membayar hutang selain apa dan sebagai wasiat dari Allah dan wasiat sebagai wasiat dari Allah dan Allah Maha mengetahui Maha penyantun. Itulah sama-sama itulah ketentuan
ketentuan Allah. Maka barang siapa yang dia mengikuti Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya. Dan demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Al-fawzul azim. Wa dzalika khalidina fiha. Yang di dalamnya jannatin tajri min tahtiha Fiha. dari bawahnya Tajri mengalir jannat surga yudkhilhu. Dia akan memasukkannya. wa ma yuti'illah rasulah. Dan barang siapa yang dia mengikuti Allah dan Rasul-Nya, dan Rasulnya. Hududullah. itulah ketentuan. Allah. Tilka itulah. Sama-sama. Itulah ketentuan Itulah dan barang siapa dia mengikuti Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawah sungai-sungai, orang-orang yang kekal di dalamnya. Dan demikian itu kemenangan yang Dan barang siapa? dan barang siapa Yang dia durhaka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dan yang melanggar perjanjian ucapannya, dia akan memasukkannya ke dalam neraka. Orang-orang yang kekal di dalamnya dan yang dihinakan. dari sekarang sudah belum ada bukti Siksa yang dihinakan. walahu dan khalidan fiha, orang yang kekal di dalamnya naron neraka yudkhilhu, dia akan memasukkan hududahu, Ketentuannya. dan dia melanggar wa rasulahu dan rasulnya, famayya sila dan barang siapa Siapa yang dia durhaka kepada Allah. dan barang siapa dan barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar ketentuannya, dia akan memasukkannya pada neraka. Orang yang kekal di dalamnya dan barang yang menghinakan. dalam sudah selesai. Ada pertanyaan? Yang ayat 13 dan ayat 14, yang ayat 13 itu kan kholidina, orang-orang yang kekal, tetapi yang 14 itu kholidan, satu orang gitu. Itu kembali kemana gitu? Kembali maksudnya? Maksudnya, oh tidak kembali. Kenapa yang ayat 13 itu orang banyak, sementara yang ayat 14 itu kholidan. Yang melanggar satu orang, yang taat banyak. Oh ya, Bukan. pemahaman nanti ya. Oh, Pemahaman. itu dia. Kita baca dulu dari awal.
Dan bagi kalian? Dan bagi kalian Ada apa yang dia tinggalkan, apa yang ditinggalkan istri-istri kalian, jika tidak ada bagi mereka seorang anak, maka jika ada bagi mereka seorang anak, maka bagi kalian seperempat dari apa yang ditinggalkan. Mereka tinggalkan dari sesudah membayar Wasiat yang mereka wasiatkan dengannya atau membayar hutang. Dan bagi mereka seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. Jika tidak ada bagi kalian seorang anak, maka jika ada bagi kalian seorang anak, maka bagi mereka seperdelapan dari apa yang kalian tinggalkan dari sesudah membayar wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau membayar hutang. Jika ada seorang laki-laki yang dia diwarisi dalam keadaan seorang perempuan dan baginya seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi setiap orang dari keduanya seperenam, maka jika mereka adalah lebih banyak dari sebagian itu, maka mereka bersekutu di dalam sepertiga dari sesudah membayar wasiat yang diwasiatkan dengannya atau membayar hutang selain orang yang diberatkan sebagai wasiat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Demikian itulah ketentuan Allah dan yang mengikuti Allah dan Rasulnya, Dia akan memasukkannya pada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Orang-orang yang kekal di dalam dan itu kemenangan yang besar. Dan barang siapa yang durhaka pada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, Dia akan memasukkannya pada neraka orang yang kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang binasa. Kita pahami ya. Kita pahami, melanjutkan kemarin masih membahas tentang masalah warisan. Setelah kemarin dibahas warisan karena nasab, ahli waris karena nasab, maka ini adalah menerangkan pembagian waris karena perkawinan. Ya. Di bagiannya suami atau bagiannya istri. Jadi memang ada 3 sebab orang itu menjadi ahli waris. Pertama karena nasab, kedua karena perkawinan, ketiga karena budak yang dimerdekakan. Tapi sekarang sudah tidak ada budak. Jadi kalau ada tuan membesarkan budaknya, terus budaknya itu meninggal, maka tuannya dapat waris. Nah, ini diterangkan tentang pembagian waris karena perkawinan. Dan bagi kalian siapa? Kalian siapa? Kalian siapa? Para suami, ya. Wahai para suami, bagimu separuh apa yang ditinggalkan istri-istri kalian. Jadi kalau ada suami istri
istrinya punya harta sendiri, gitu ya. Nah, maka istrinya meninggal, maka suaminya dapat separuh. Jika tidak ada bagi mereka anak, kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak, istri tidak punya anak, baik anak dari suami yang ini atau suami yang dulu, gitu ya. Pokoknya tidak punya anak sama sekali, dia meninggal, maka suaminya dapat separuh. Terus maka jika ada bagi mereka anak, tapi kalau istri yang meninggal punya anak, suami dapat berapa? Wahai suami, kamu dapat 1/4 dari apa yang mereka tinggal. Di bagiannya suami berapa? Kalau tidak ada anak, separuh. Kalau ada anak, 1/4. Sesudah wasiat yang mereka wasiatkan atau membayar hutang. Tetapi wasiatnya istri dibayar dulu, hutangnya istri dibayar dulu, sisanya pembagian hadiah seperti itu. Itu kalau yang meninggal istri. Sekarang kalau yang meninggal suami. Dan bagi mereka, mereka siapa? Istri. Istri, gitu ya. Wahai para suami, bagi mereka, bagi istrimu itu mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan kalau kalian meninggal. Ya. Kalau kalian meninggal, istrimu hidup, maka apa namanya? Istrimu itu mendapatkan 1/4 jika tidak ada bagi kalian anak. Kalau kamu yang meninggal tidak punya anak, maka istrimu dapat 1/4. Maka jika ada bagi kalian anak, tapi wahai suami, kalau kamu meninggal itu punya anak, maka falahun nasumunu mimma taroktum, maka istrimu itu mendapatkan 1/8. Ya. Jadi suami tidak ada anak separuh, ada anak 1/4. Istri tidak ada anak 1/4, ada anak 1/8. Tapi wasiatmu dibayar dulu, hutangmu dibayar dulu. Dan jika ada seorang laki-laki diwarisi dalam keadaan kalalah, ya. Kalalah itu tidak punya bapak, tidak punya anak. Ya. Ada orang tidak punya bapak, tidak punya anak meninggal, berarti dia itu diwarisi hartanya dalam keadaan kalalah. Atau seorang perempuan kalalah, gitu ya. Ada seorang laki-laki kalalah, ada seorang perempuan kalalah, terus meninggal berarti dia diwarisi dalam keadaan kalalah. Tapi dia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi setiap satu orang dari kedua itu 1/6. Gitu ya. Tapi yang dimaksud saudara ini saudara seibu. Gitu ya. Itu saudara seibu itu kalau nanti tidak ada ahli waris dari yang laki-laki ya atau kandung, baru nanti larinya ke saudara seibu. Paham ya? Soalnya nanti kalau saudara seayah, kandung atau seayah itu nanti dibahas di akhir surah An-Nisa, ya, di belakang. Enggak punya bapak, enggak punya anak, gitu ya? Oh, punya bapak, enggak punya anak, tapi dia punya seorang saudara laki-laki, saudara perempuan, maka masing-masing dapat 1/6. Tapi saudara seibu. Tapi jika mereka lebih banyak dari itu, kalau saudara seibumu itu bukan hanya seorang, laki-laki perempuan, tapi banyak, maka berapa? Maka bagi mereka 1/3 bersekutu dalam 1/3. Jadi misalnya saudara seibunya 3, gitu ya, atau 5, gitu, maka 1/3 dibagi 5. Kalau 3 ya 1/3 dibagi 3. Gitu ya. Saudaranya yang seibu tadi, gitu ya. Tapi setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau membayar hutang. Tapi wasiatnya dibayar dulu, tapi ghairu mudhar, selain orang yang diberatkan. Jadi hutang yang dibayar itu hutang yang tidak memberatkan, gitu ya. Hutang yang memberatkan tidak usah dibayar, gitu ya. Gitu. Oh, bagaimana? Memberatkan itu artinya hutang tidak normal, ya. Ada kewajiban berhutang yang transaksinya tidak syar'i. Nah, misalnya gini, misalnya hutang berapa? Hutang 5 juta, gitu ya. Terus tapi berbunga-bunga
sehingga sampai ketemu 5 miliar, bisa gitu ya, 5 miliar. Maka itu namanya hutang yang memberatkan, tidak usah dibayar yang 5 juta saja, gitu ya. Gitu. 5 juta saja. Atau apa misalnya, atau di dalam hutangnya mengandung apa namanya, sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya apa, supaya uangnya itu lari ke dia, kalau diberikan kan nggak boleh. Diwariskan juga orang itu tidak mendapatkan, bukan termasuk merupakan ahli waris gitu ya. Terus gimana? Ya ini mumpung mau meninggal, ini sandal saya apa beli, sandalnya dibeli 5 miliar dan ya gitu. Jadi terus setelah membeli sandal 5 miliar dia meninggal, maka dia punya utang ke orang itu 5 miliar. Paham ya? Nah, itu maka tidak usah dibayar. Kenapa? Tidak masuk akal ada sandal 5 miliar, ya dibayar saja berapa harganya, gitu ya. Gitu. Tetap dibayar ya. Tetap dibayar berapa yang normal, gitu ya. Sebagai wasiat dari Allah, Allah Maha Tahu lagi Maha Penyantun. Itu wasiatnya Allah. Allah Maha Tahu artinya daripada kalian, maka kalian jangan merasa lebih tahu, ya. Allah itu Maha Penyantun, juga tidak mungkin di dalam hukum yang Allah buat itu mengandung kezaliman atau diskriminasi, karena Allah Maha Penyantun, tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Gitu ya. Ini maka ada keterangan al-idrar fil wasiyah minal kabair, memudorotkan, termasuk hutang yang memudorotkan, termasuk wasiat juga bisa memudorotkan, bukan tidak usah dibayar, gitu ya. Ya, melebihi dari 1/3, tidak usah. Semua harta saya wakafkan semua, itu tidak usah dibayar. Malah kalau ada wasiat orang seperti itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Ini. Yang dosa siapa? Yang berwasiat gitu. Yang berwasiat. Ya. Oh. Karena benci sama ahli waris barangkali gitu ya. Maka wasiat semua hartanya diwakafkan untuk masjid gitu ya. Itu dosa besar. Tidak boleh. Terus itulah ketentuan-ketentuan Allah. Siapa yang taat Allah Rasul, Allah masukkan dia ke surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal dalamnya, itu keberuntungan yang besar. Jadi kalau ada waris-waris, taatilah itu perintah itu. Maka ketika dia mengamalkan itu, ketika dia mau meninggal bisa menjadi semua penutup amalnya. Maka andaikan ada amal-amal buruk, maka ditutup dengan amal baik dia. Berarti husnul khotimah, itu bisa mengantarkan dia masuk surga. Tapi siapa durhaka pada Allah Rasulnya, tidak mau menerapkan hukum waris itu, malah menentang ketentuannya, gitu ya, maka Allah masukkan dia ke neraka, kekal di dalamnya, baginya siksa yang menghina. Itu bagi yang tidak mengamalkan. Ini ada riwayat ya. Ada seorang laki-laki, inna rajula la ya'malu bi amali ahli khair. Ada orang amalnya ahli khair, jadi orang ahli kebaikan 70 tahun. Tapi ketika dia wasiat apa? Dia itu tidak benar di dalam wasiatnya. Ya. Ayuh tamu bisyari amalih, maka dia ditutup dengan keburukan amalnya itu lalu masuk neraka. Ya. Jadi padahal ahli ibadah 70 tahun, bagi waris tidak benar, maka bisa su'ul khotimah. Ada juga seseorang amalnya amal jelek 70 tahun, tapi dia adil dalam wasiatnya, maka dia ditutup dengan kebaikan amalnya itu lalu masuk surga. Jadi amal harta yang banyak itu bisa dijadikan sarana untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Caranya bagilah menurut hukum waris. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Oh ya, yang Ada, tadi itu. Ustaz. Kata dulu. Um, Kata dulu. Good.
Bu Susi dulu. Enggak. Monggo, ada pertanyaan? Inggih, Ustadz, ada Iya. pertanyaan. Orang yang tidak punya anak kemudian mengadopsi secara resmi menurut pemerintah. Jadi ya adopsi melalui pengadilan gitu, Ustadz. Ya. Itu bagaimana? Apakah dia mempunyai hak waris dari orang yang mengangkat, yang mengadopsi? Ya. Jadi kalau menurut Islam tidak dapat. Jadi apa? Di dalam Islam tidak ada anak angkat. Ya. Apapun, bagaimanapun caranya, prosesnya, pokoknya anak angkat itu enggak. Jadi dia tidak dapat warisan. Tapi boleh diwasiati, ya. Wasiat karena dia bukan ahli waris, maka boleh diwasiati. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi sepertiga nanti apa yang sepertiga ini untuk anak saya, anak angkatnya boleh dan sah, ya. Atau dihibai ketika masih hidup itu juga boleh. Paham ya? Tapi kalau waris tidak dapat. Gitu. Tidak punya hak waris. Tidak punya hak waris. Jadi hibah berarti waktu dia masih hidup. Jadi orang yang mengadopsi itu masih hidup, Ustaz, ya. Ya. Itu pun tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau hibah boleh, kalau hibah. Kalau wasiat kalau wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Kalau hibah itu ya langsung diberikan, tidak ada kata-kata kalau saya meninggal itu berarti hibah. Kalau saya meninggal berarti wasiat. Gitu ya. Itu kalau ada wasiat seperti itu harus dilaksanakan juga, Ustadz, ya? Ya, wajib. Makanya wajib dihadiri 2 orang saksi wasiatnya. Gitu ya. Kalau tidak ada saksi, nanti tergantung ahli waris percaya apa enggak, gitu ya. Percaya boleh, enggak percaya enggak apa-apa. Maka kalau wasiat ahli tentang warisan harus ada 2 saksi. Jadi dalam hal ini anak yang resmi diadopsi melalui pengadilan ataupun yang diangkat sebagai anak walaupun tidak melalui pengadilan itu boleh menerima hibah ataupun wasiat itu, Ustaz, ya. Ya. Oh, Hibah wasiat boleh, kalau warisan enggak. Jadi ada kata-kata kalau saya sudah meninggal nanti bla 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 bla. Ya. Itu namanya wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga. Matur nuwun, Ustaz. Sami-sami. Ada lagi? Monggo, Bu Rosi. Ya, Ustaz, kalau ukuran dari adil tadi itu bagaimana, Ustaz? Dia berwasiat secara adil. Maksudnya begini, Ustaz. Dia berusaha untuk seorang yang berwasiat itu sudah berusaha untuk adil. Tetapi ada salah seorang dari anaknya itu tidak menerima, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Wasiat apa namanya orang tua? Ya. Oh ya, wasiat ke anak. Ya, kan ada wasiat kepada anak-anaknya. Oh ya. Terus anaknya banyak, Ustaz. Terus ada satu yang tidak berkenan dengan wasiatnya itu. Itu bagaimana? Ya, dulu diterangkan syaratnya wasiat apa? Pertama tidak lebih sepertiga, yang kedua tidak boleh kepada ahli waris. Tidak boleh. Jadi anak angkat tadi boleh karena dia bukan ahli waris. Jadi tidak sah. Wasiat ke ahli waris itu tidak sah. Tidak jadi, tidak boleh. Gitu ya. Ya, kalau ahli waris ya dibagi menurut hukum waris. Tidak boleh wasiat. Berarti boleh dibatalkan ya, Ustaz? Ya otomatis batal secara syar'i. Tidak sah.
Oh, iya, ya, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, Ya, saya pernah mendengar ada zakatnya. Apakah benar, Ustaz? Jadi zakatnya apa? membayar kalau sudah diwaris, jadi warisan itu ada zakatnya. Warisan itu apakah ada zakatnya? Tidak ada. Oh, tidak. Ya nanti menjadi zakat simpanan. Oh, yang sudah dapat Ya, baru ya. ahli waris. Ahli Iya, warisnya ahli dapat. warisnya itu Ya. misal menjadi mal gitu. Ya, Oh. Kalau nasabnya sudah sampai nisab, begitu, kan? ya. Oh, nisabnya. Sudah mencapai nisab dan mengendap 1 tahun. Ya, dapat warisannya mencapai nisab, terus tidak digunakan apa-apa, mengendap tahun depan baru dizakat. Oh. Itu sudah haul. Ya. Itu ya. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.